tidak punya ilmu, jangan naik. Kasihan nanti Islam semakin babak belur gara-gara Anda naik ke sini orang awam. Yang saya undang naik itu yang mengerti ajaran agama Islam, tapi cilakanya ini dia malah ngerti agama Islam, malah pernyataannya sunat tidak wajib. Khitan tidak penting. Gimana ini, aduh. Ngundang orang awam salah, ngundang orang pinter malah pernyataannya cetar membahana. Serba salah ini. Iman Islam itu iman yang paling mantap, yang paling kuat dan paling kokoh. Tidak ada satu para sahabat pun yang ketika nyawanya terancam dia akan kabur lari tunggang langgang seperti Anda nggak tahu ini. Oke, Rijal. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya Rijal. Nggak ada, dia berani mati, berani. Rijal, nih Rijal, biar Anda tahu. Tapi ini nanti jadi menyimpang kemana-mana. Besok lah itu. Itu tema besok lah. Intinya begini Rijal. Intinya kita sudah menarik satu kesimpulan ya. Karena Al-Quran itu begitu lengkap. Benar nggak? Begitu. Rijal kok nggak mau gantian? Kenapa ini Rijal kok jadi panik begini? Benar nggak? Para muridnya Yesus itu menurut Al-Quran itu lengkap, lagi sempurna, lagi menjelaskan segala sesuatu. Jawab dulu, Dis. Benar nggak? Lari kemana-mana. Yesus lari tunggang-langgang didatangi oleh tentara Romawi. Padahal yang bersama mereka itu Tuhan. Siapa lagi yang harus mereka takutkan? Tuhan ada di samping mereka. Beda sekali dengan nabi kami. Nabi kami seorang manusia. Mereka yakin akan kebenaran yang dibawa nabi kami, sehingga mereka tidak ada satupun yang lari ketika nyawanya terancam di hadapan musuh-musuh para nabi. Begitu hebatnya Islam, begitu mantapnya iman. Anda percaya dengan itu, Muhammad ini? Ilmi? Ya, yakin. Semua perkataan yang di luar perkataan Allah ya dan perkataan Rasulnya di dalam Al-Quran tidak pasti diragukan gitu. Nah, pasti diragukan. Singkat aja termasuk jawabannya perkataan Edis. Semua yang di luar Al-Quran meragukan. Termasuk perkataan Edis gitu. Semua jadi begini, perkataan Al-Quran itu menurut Anda siapa yang nulis? Jadi gini, Al-Quran diturunkan berdasarkan Al-Haqqo. Jadi siapapun kalau menurut Al-Quran yang menulis itu di buku siapa? Menurut bukan siapa, tapi apa parameternya, ya harus ditekankan. Jangan jadi, siapa, tapi apa. Jadi penulis Al-Quran tidak jelas. Apa parameternya? Nah, kan? Nah, parameternya. Gini, Bang Muhammad Ilmi, oke Rijal karena dia masih boleh menulis Al-Quran ya. Selama parameternya Al-Haqqu min Rabbika. Gini, Bang Muhammad Ilmi. Ketika saya membuka Al-Quran, saya baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Saya tidak menemukan siapa yang menulis Al-Quran ini. Jadi siapapun boleh menulis Al-Quran selama berdasarkan Al-Haqqu min Rabbika. Bukan itu maksud saya, itu menulis ulang. Maksud saya yang awal-awal menulis Al-Quran ini siapa? Siapapun boleh menulis Al-Quran selama parameternya Al-Haqqu min nyambung sih, Rabbika. Bang? Iya, itu parameternya. Bang, pertanyaan saya adalah siapa yang pertama kali menulis Al-Quran? Itu nggak penting. Yang penting adalah parameternya. Berarti penulis Al-Quran tidak diketahui, betul? Yang penting Al-Haqqu min Rabbika sebagai dasar penulisannya. Boleh? Oke, baik. Karena Al-Quran tidak jelas siapa penulisnya, kemudian kapan ditulis, ini Al-Quran menjadi sebuah anonymous book, betul? Buku yang anonimus, tidak jelas siapa penulisnya, betul? Tetapi yang penting dia ditulis berdasarkan kaidah Al-Haqqu min Rabbika. Iya, itu namanya iman, Bang. Kalau iman itu kita nggak bisa perdebatkan. Nggak ada parameternya. Saya bisa buktikan parameter Al-Haqqu itu seperti apa. Tadi kan sudah kita buktikan. Ini contoh. Sebentar gini, apakah Al-Quran terdapat keraguan padanya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ketika saya tanya tentang Al-Quran, Anda tidak boleh ragu-ragu, betul? Bukan tidak boleh ragu-ragu. Sudah saya kaji, saya tidak ragu. Katanya tidak ada keraguan padanya. Memang sekarang Anda ragu-ragu. Gimana sih? Nggak ada. Tidak ragu. Oke, Anda tidak ragu-ragu? Tidak. Berarti ketika saya tanya tentang agama Islam, jawaban Anda pasti jelas. Apa pertanyaannya? Oke, menurut Al-Quran berapa kali orang harus sholat?
sholat itu ya bukan bicara angka. Bang, menurut Al-Quran berapa kali harus dilaksanakan sholat dalam sehari? Sholat itu bukan bicara angka. Nah, kan nggak jelas Tapi kan? bicara kualitas. Bicara kualitas. Berarti sholat sekali boleh? Kualitas yang penting. Iya, berarti mau sekali 1000 sholat kali boleh? sholat, kualitas. Iya, Ya, berarti kalau- sekali boleh nggak? Ya kalau dia habis sholat meninggal boleh. Namanya meninggal. Nggak, kalau nggak meninggal. Berapa kali sholat sehari? Sepanjang hidup. Berapa kali? Sepanjang hidup. Madu Madu jelas. tuh hayat. Udah, oke lah Bang. Ada. Sampai Sepanjang ketemu hidup. lagi Bang. Aduh, makin nggak jelas lagi teman-teman. Ya silakan. Aduh, berat. Oke.